Perkenalkan, nama saya Sinung Dwi Hapsari Asih. Saya tinggal di Banyuanyar, asli saya Mekonang Jatisopo. Saya merintis batik ini sejak dari eyang, dari ibu, terus saya sendiri. Tapi kalau saya sendiri khususnya untuk baju-baju milenial, untuk kaum-kaum muda, biar tetap memakai batik tulis dan melestarikannya. Sekarang saya menginovasi batik ini colet dengan perpaduan warna-warni. Dan ini tetap batik tulis, tapi kombinasi dengan colet, pewarnaannya. Saya khusus untuk colet dan sogan. Saya tinggal di Banyuanyar, Jalan Mataram 5 nomor 5. Saya milih batik tulis ini karena menyerap tenaga kerja yang sudah puluhan tahun dari nenek moyang kita dulu, dan sampai sekarang masih harus dilestarikan, tapi juga tidak meninggalkan kesan modern, dan bisa dipadu-padan dengan baju-baju sekarang casual dan tetap menjadi inspiratif untuk anak-anak muda tetap memakai batik. Ya, ini sekarang kan banyak thrifting, banyak anak-anak sekarang itu banyak pilih memakai modern, baju-baju modern. Tapi kalau batik itu tetap memiliki nilai, dan khususnya untuk anak-anak muda, kalau tiap hari Kamis, Jumat, dan perkantoran itu sering juga memakai batik. Jadi kalau untuk acara formal dan acara hajatan, tetap batiklah yang patut dipakai. Untuk acara resmi, ada acara resmi itu tetap memakai baju batik kan, tetepan. Jadi tetap dipakailah batik itu sepanjang masa, tidak akan luntur dan tidak mungkin ketinggalan zaman. Brand itu karena nama saya Sinung Hapsari, maka batiknya saya namai Hapsari Batik. Dan Hapsari itu artinya bidadari, dan sesungguhnya batik itu kan memiliki makna dan filosofi tersendiri, dan motif-motifnya itu memiliki makna dan cerita panjang di setiap cantingnya itu. Pangsa pasar, kalau saya itu ada saudara yang tinggal di luar negeri juga, di Belanda. Jadi setiap kali dia balik ke Solo itu memesan untuk membuat desain tertentu. Dia yang punya desain, kita yang menyanting, pewarnaannya memilih pengen warna apa, kita layani. Terus kalau kita saya UMKM Banjarsari khususnya, pangsa pasarnya juga teman-teman sendiri. Terus untuk instansi kayak guru-guru SMA, ada guru-guru SMP juga yang meminta kembaran juga, yang ya seperti kawung ini, terus parang, terus kayak buket-buketan batik ini, terus ada madu bronto, ada truntum, kayak gini nih truntum. Ini sudah kombinasi-kombinasi supaya tidak seperti klasik banget gitu ya. Jadi banyak yang memilih warna-warna, tetap warna-warna klasik tapi padu padan. Kalau kayak gini nih juga colet juga. Jadi sesuai selera pangsa ya. Kadang ada permintaan konsumen yang pengen dipadu padan gitu. Harga untuk batik tulis itu relatif agak mahal karena canting ya, terus pengerjaannya itu minimal seminggu 2 minggu itu baru bisa jadi prosesnya, terus tidak luntur dan jadi tidak sama dengan satu sama lainnya. Untuk harga itu ada yang sampai 3,5 juta sarimbit, itu tergantungkannya, ada yang ATBM, ada yang primisima,
ada yang dari serat nanas juga, tergantung nanti memilih bahannya dari apa. Dan kerengketan kayak motif yang kayak rengket gini ini kan agak mahal juga, karena pengerjaannya nggak bisa satu orang aja, bisa kadang 2 orang untuk nitii terus medel gitu itu. Jadi 3 orang minimal, ada yang 3 orang pengerjaannya. Kalau batik ini melibatkan dari pembatiknya itu sendiri, terus ada yang mewarna, terus ada yang jual malamnya juga, jual bahan-bahannya juga, ada yang jual canting, ada yang jual malam, ada yang jual bahannya juga mori gitu. Jadi melibatkan banyak orang. Dan sebenarnya ini menyerap tenaga kerja juga dan tidak membosankan, karena kalau dalam menyanting itu kadang pembatiknya mengobrol dengan teman-temannya. Dan jadi kalau ibu rumah tangga itu kalau membatik bisa dibawa pulang ke rumah. Kalau dia sampai pengerjaannya itu kalau cepet ya cepet, tapi kalau disambi-sambi ya agak lama, tergantung pengerjaannya. Ada yang dari sekitar rumah itu ada 5 orang, terus ada yang dari Sragen, Masaran, terus ada yang dari Solo juga. Pas COVID itu mungkin pengerjaannya nggak di rumah saya ya, di rumahnya sendiri-sendiri pengerjaannya. Terus untungnya nggak terpengaruh sekali sih, karena ada yang orang itu kalau nggak pakai batik tulis itu malah sebenarnya nggak suka, semakin mahal ada yang suka gitu malah, karena motifnya itu dia bisa memilih motif sendiri, terus dia kasih namanya dia sendiri di bahannya itu. Terus desainnya itu nggak mungkin kembar gitu loh. Kalau batik tulis tuh nggak mungkin kembar, paling kembar itu 3 lah ya. Kalau tulis tuh beda, setiap pencelupan itu tidak mungkin sama satu sama lainnya, itu pencelupan pertama, kedua gitu tetap beda. Karena kan ada yang pewarnaan alami, ada yang pewarnaan pakai indigo sol, sogan gitu, lain lah. Ciri khas dari batik Apsari itu colet ya, karena colet ini, terus ada yang warna-warna sogan aja gitu. Jadi nggak pakai yang warna yang kayak daerah-daerah lainnya gitu. Ada yang pesisir kan, ada lagi yang warnanya agak ngejreng. Oh ya, kalau inovasi itu sendiri ada yang untuk aksesoris seperti kipas, batik, tas batik, dompet batik itu tergantung pesanan juga. Kalau ada yang minta untuk souvenir, terus dan lain-lainnya itu nanti tinggal permintaan pembeli ya. Jadi nggak monoton ke kain aja. Kalau saya cenderung ke baju-bajunya, untuk rompi, blazer, terus celana kulot-kulot batik gitu. Pokoknya untuk anak muda sih sekarang itu kita harus mengikuti tren masa kini ya. Dan pembeli itu kadang sudah sukanya mamanya kain ya ke kain, kalau ke baju ya ke baju gitu. Jadi nggak punya pembeli yang sudah dari lama, sejak dari yang sampai sekarang itu masih tetap terjaga. Jadi marketingnya nggak harus terlalu banyak kemana-mana, tapi cukup nguri-uri yang sudah menjadi produsen lama itu saya uri-uri sekali. Memkaryakan anak-anak sekolahan yang ingin mencanting itu sangat mengasihkan. Jadi dia membuat pola, gambar dulu pakai pensil ke kain putihan itu ya, digambar sesuai keinginannya dia, mau gambar ikan atau mau gambar mobil, itu bisa. Kalau canting bisa, kalau print ya itu kalau tulis itu enaknya di situ. Jadi tergantung selera kita mau ngelukis apa.
Terus warnanya itu saya colet, jadi umpamanya mobilnya pengen di warna merah, ya batiknya itu nanti warnanya jadi merah. Jadi asik sekali untuk anak-anak sekarang itu, mulai dari TK sampai SMA ada pelajaran P5 kan, itu tetap batik itu nanti canting itu sangat menyenangkan. Kesan saya untuk anak-anak muda sekarang tetaplah mencintai batik, karena batik itu punya story dari leluhur kita, dan jangan sampai punah, jangan sampai orang negara lain mengklaim batik itu miliknya, karena sebenarnya batik itu asli Indonesia ya, dan harus wajib memakai batik itu setiap dia ada acara yang khususnya itu harus memakai batik sekarang itu. Oh ya teman-teman, kalau ingin melihat batik, proses pembuatan, atau ke Galeri Balkot juga ada, di rumah di Banyuanyar juga ada. Banyuanyar Mataram 5 nomor 5. Kalau di Balai Kota Senin sampai Jumat di Galeri UMKM. Sosial media nanti ada di IG Sinung Hamsari.